Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wahidul ahad, as-samad lazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu nazim. Mari kita puji Allah atas segala kebesarannya. Karena nikmat Allah kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Utara, Bapak Hindrianto Sitorus SIMM, dan Bapak Haji Samsul Tanjung STMM MH, dan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Haji Suryaman MPD. Yang terhormat Saudara Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Utara, Jurul Bakti Ajis SAG MA. Alhamdulillah, pada hari ini 17 Ramadan 1442 Hijriah, kita dapat bertemu kembali untuk mendengarkan ceramah menjelang berbuka. Yang mudah-mudahan ceramah atau tausiah yang akan kami sampaikan ini bermanfaat bagi pendengar sekalian di channel Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, para pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan. Adapun tausiah yang akan saya sampaikan yaitu membudayakan membaca Al-Quran. Seiring dengan turunnya Al-Quranul Karim pada tanggal 17 Ramadan, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di bulan Ramadan itu Allah turunkan kitab suci Al-Quran, kitab kita umat Islam yang menjadi imam kita, yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi petunjuk kita. Karena kita berpuasa juga perintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Salah satu fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wal furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Semua sudah terkonsep dalam Al-Quranul Karim yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar yang kami hormati dan kami banggakan, merujuk dari buku Duratin Nasihin karangan Haji Salim Bahseri, di dalam bab keagungan bulan Ramadan, halaman 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah?
kepada Nabi Musa, aku telah berikan dua cahaya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari dua kegelapan. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah dua cahaya itu? Allah katakan dua cahaya itu adalah Ramadan dan Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dua kegelapan itu? Dua kegelapan itu adalah hari kiamat dan alam kubur. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin pendengar yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah kita sebagai umat Muhammad, pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua cahaya. Cahaya itu adalah cahaya Ramadan. Maksud cahaya Ramadan adalah orang-orang Islam yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan cahaya Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang harus kita imani kebenarannya, dan kita harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dari itu, kepada kita umat Islam, marilah kita budayakan membaca Al-Quranul Karim. Jika kita benar-benar cinta kepada Al-Quran, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan warisan yang sangat berharga, tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan barang-barang yang berharga. Salah satu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, di dalam Al-Quran Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifat wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu turun bukan hanya sebagai hudal linnas wal furqan, tetapi sebagai obat bagi manusia, sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Dan Al-Quran dimanapun bisa kita baca, bapak-bapak saudara sekalian, tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, asalkan jangan di tempat-tempat yang kotor. Ketika ada pesta Al-Quran dibaca bagus, ketika ada orang berkebalangan dibaca Al-Quran bagus, ketika di kantor kita membaca Al-Quran bagus, ketika di pesawat kita baca Al-Quran bagus. Begitu juga di semua tempat, asalkan jangan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti WC. Hadirin
yang kami hormati dan kami muliakan, ada satu cerita yang diceritakan oleh seorang profesor, kalau tidak silap saya Profesor Zoni Marhena, guru besar Institut Teknologi Bandung. Apakah yang diceritakannya ini orang lain atau dirinya sendiri, kita pun tidak tahu. Tapi cerita ini ya mudah-mudahan menjadi inspiratif bagi kita tentang wajibnya kita umat Islam harus tahu membaca Al-Quran. Secara singkat ceritanya, ada seorang anak laki-laki yang luar biasa prestasi pendidikannya. Tamat SD dia mendapat ranking 1, tamat SMP dia mendapat ranking 1, tamat SMA dia mendapat ranking 1. Menjadi satu kebanggaan orang tua dan saudara-saudaranya serta teman-temannya, karena dia memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Dia berangkat dari kampung ke kota untuk kuliah, dan dia mendapat beasiswa serta tanpa testing di salah satu perguruan elit di Jakarta. Kemudian dengan mudah dia mentamatkan S1. Begitu juga S2 dengan nilai yang luar biasa. Begitu juga S3-nya. Orang tuanya sangat bangga, serta teman-temannya sangat bangga berteman dengan laki-laki yang sangat pintar dan berprestasi. Dan beberapa perusahaan elit di Indonesia, bahkan di luar negeri, agar dia bisa bekerja, ditawari dengan gaji yang sangat besar, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta tiap bulannya dia mengantongi gaji. Rumah yang mewah, mobil yang mewah dia miliki. Tetapi apa yang terjadi, bapak-bapak saudara, para pemirsa sekalian? Satu ketika dia rindu kampung halamannya. Dia teringat waktu kecil ketika datang Ramadan, membaca Al-Quran di masjid bertadarus. Ketika sholat tarawih, berlari sana berlari sini. Taulah ya, masih anak-anak. Kita juga barangkali waktu anak-anak seperti itu, bahkan lebih parah. Dia menetes air matanya karena beberapa tahun ini ketika dia berada di kota Jakarta, karena dia mengejar karir, mengejar jabatan dan mengejar uang, lupa terhadap penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran yang dia baca waktu kecil dia lupa. Allah kasih dia kebahagiaan dunia. Setiap hari dia termenung, aku sudah banyak uang, jabatan aku sudah dapati, prestasi aku sudah dapati, semua keinginan apa yang ada di dunia ini sudah aku dapati. Tetapi kenapa hidupku gelisah? Bapak-bapak saudara sekalian, kemudian dia bertanya dengan sahabat-sahabatnya, dengan kawan-kawannya,
Akhirnya berkesimpulan bahwa dia harus belajar kembali membaca Al-Quran. Dia teringat apa yang dikatakan orang tuanya di kampung bahwa Al-Quran itu adalah sifaa nas, obat bagi manusia ketika gelisah baca Al-Quran, ketika pikiran sedang kalut baca Al-Quran. Al-Quran merupakan obat. Dia teringat apa yang dipesankan oleh orang tuanya. Kemudian dia bertekad dan berniat bulat. Dia tinggalkan seluruh hartanya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan semuanya. Mobil yang mewah dia tinggal, gaji yang ratusan juta tiap bulan dia tinggal, rumah yang mewah dia tinggal. Apa yang terjadi? Dia berangkat ke desa yang terpencil dan menemui seorang kiai dan mondok di pesantren. Dia belajar membaca Al-Quran kembali, mentadabbur Al-Quran, mengartikan Al-Quran, bahkan dia hafiz Quran. Sekian tahun dia belajar kembali membaca Al-Quran. Dia tinggalkan kemewahan dunia ini karena Al-Quran, karena cinta kepada Al-Quran. Kemudian bapak-bapak saudara sekalian, dia pulang ke kampung. Sampai di kampung halamannya, ketika datang sholat subuh, dia menjadi imam sholat subuh. Dia baca salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Abasa, mulai ayat 1 dan seterusnya. Tetapi ketika sampai ayat 33, 37, dia menangis. Ada apa rupanya bapak-bapak saudara sekalian dalam surah Abasa ayat 33 sampai 37. Ayat 33 Allah katakan fa ijajatis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga. Sakhah itu suara yang kuat yang memekakkan telinga. Itulah yang dikatakan dalam tafsir, yaitu hari kiamat kedua, ketika Israfil diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali makhluk termasuk kita manusia untuk diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dihidupkan kembali dalam trompet yang kedua. Itulah kiamat yang kedua, itulah hari kebangkitan yang kedua. Bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan, ayat 34, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kita punya saudara dalam di dunia ini, ada saudaranya 2, 3, 4 dan lain sebagainya, ada adik, ada kakak, ada apa. Tetapi pada hari itu nanti kita akan lari, kita tidak akan tahu lagi mana saudara kita. Saudara kita juga tidak akan tahu tentang kita, karena luar biasa dahsyatnya
Dunia ini menjadi gelap, bapak-bapak saudara sekalian. Bukan hanya saudara kita tidak kenal, wa ummihi wa abihi. Ayat 35. Kita juga tidak kenal ibu kita. Kita juga tidak kenal bapak kita. Bahkan bapak dan ibu kita tidak saling kenal. Bukan hanya itu, ayat selanjutnya dikatakan Allah wa sahibatihi wa bani. Istri dan anak-anaknya juga tidak kenal. Seorang ibu tidak kenal kepada anaknya. Seorang anak juga tidak kenal kepada ibunya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'du yughni. Setiap manusia, bapak-bapak saudara sekalian, akan memikirkan dirinya masing-masing. Tidak lagi bisa memikirkan orang lain. Tidak bisa lagi memikirkan orang tuanya, ibunya, saudaranya, adiknya, abangnya, sahabatnya, saudaranya, dan lain sebagainya. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Ketika selesai sholat subuh, ditanya oleh jamaah yang menjadi imam tadi, kenapa bapak menangis ketika membaca surah Abasa ayat 33 sampai 37? Dia jelaskan seperti apa yang saya jelaskan kepada kita semuanya, bahwa yang menolong kita bukan ibu kita, yang menolong kita bukan bapak kita, yang menolong kita bukan saudara kita, bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan mobil yang mewah, bukan sawit yang ribuan hektar, karet ribuan hektar, bukan emas yang kita simpan, bukan uang yang kita simpan untuk menolong kita. Siapa? Yaitu Ramadan. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itulah yang akan menolong kita. Dan tilawatul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bapak-bapak saudara sekalian, bahwa seorang anak muda ini termotivasi. Bikin apa aku kaya? Bikin apa aku punya jabatan? Gajiku ratusan juta tiap bulan. Mobil mewahku ada 2. Aku dibanggakan oleh sahabat dan kedua orang tuaku. Tetapi ketika mati, apa yang aku banggakan? Hanya Al-Quran yang aku baca setiap hari. Ketika selesai sholat subuh, aku baca Al-Quran. Ketika ingin berbaring, aku baca Al-Quran. Ketika selesai sholat maghrib, aku baca Al-Quran. Itulah yang akan menolong aku. Itu juga lah bapak-bapak saudara yang akan menolong kita. Bacaan Al-Quran yang kita baca senantiasa setiap hari. Puasa Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun karena kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menolong kita nanti di hari kiamat, begitu juga di alam barzah, alam kubur. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan hanya ada 2 ibadah yang bisa memberikan pertolongan cahaya ketika di dalam kegelapan. Yang pertama adalah alam kubur. Ketika nanti kita mati, bapak-bapak saudara sekalian, yang bisa menolong kita adalah Al-Quran. Yang akan memberikan syafaat adalah Al-Quran, pertolongan Al-Quran. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Khairuddin Shah Sitoris, yang telah mewajibkan bagi kita guru ngaji untuk belajar membaca Al-Quran setiap maghrib.
digaji oleh Bapak Bupati. Selanjutnya warisan ini terus dilaksanakan oleh anaknya yang sekarang menjadi Bupati Labuan Batu Utara, yaitu Bapak Hendrianto Sitorus SIMM. Ini satu program yang sangat mulia. Agar apa? Jangan sampai anak dan cucu kita ke depan tidak tahu membaca Al-Quran. Salah satu program inilah yang menjadi motivasi ya agar kita umat Islam di Labuan Batu Utara ini jangan sampai lagi ada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Mengaji, maghrib mengaji merupakan salah satu cara agar masyarakat, agar anak-anak kita belajar mengaji di masjid habis maghrib tanpa dipungut biaya. Guru mengaji dibiayai oleh Pemkab, oleh APBD. Ya mari kita dukung bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian program Bapak Bupati dan Wakil Bupati ya untuk menghidupkan maghrib mengaji. Dan juga mari kita dukung visi dan misi mereka. Salah satunya adalah menghidupkan kembali sekolah-sekolah Arab, sekolah-sekolah Suri yang senantiasa untuk memberikan pelajaran Al-Quran. Kita tahu alif bata karena kita dulu ada di kampung-kampung, yaitu mengaji sore atau sekolah maktab. Inilah menjadi salah satu program visi dan misi Bapak Bupati Labuan Batu Utara dan Wakil Bupati Labuan Batu Utara, yang mudah-mudahan visi dan misi ini ya tercapai dan kita dukung masyarakat umat Islam di Labuan Batu Utara. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya mari kita budayakan membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran kita baca, kita bisa tenang. Dengan Al-Quran kita peluk, kita baca, dan dia akan menolong kita di dua kegelapan. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin pendengar sekalian, jangan sampai generasi kita buta membaca Al-Quran. Sangat rugi sekali kita umat Islam tidak tahu membaca Al-Quran. Luar biasa bapak-bapak, saudara sekalian, pahala yang akan diberikan Allah, apalagi bulan suci Ramadan. Bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tidak ada susah orang yang senantiasa membaca Al-Quran dalam hidupnya, tidak ada susah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafari, bahwa ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan Al-Quran, yang sangat dirindukan surga. Yang selama ini kita rindu kepada surga,
bagi orang-orang yang beramal soleh. Tetapi ini surga rindu kepada kita. Ini luar biasa. Kalau kita bapak-bapak saudara sekalian ingin dirindukan surga, yang pertama kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Jika kita senantiasa membaca Al-Quran, habis maghrib kita baca Al-Quran, mau tidur kita baca Al-Quran, habis subuh kita baca Al-Quran, dimanapun bisa kita baca Al-Quran. Ini orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tidak ada manusia yang sehat, yang akalnya sehat dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang tidak ingin masuk surga, yang tidak rindu kepada surga. Dari itu momen Ramadan ini sangat penting bagi kita. Kita tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, apakah ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu. Yang pasti bahwa manfaatkanlah sebaik-baiknya Ramadan tahun ini. Kita anggaplah Ramadan yang terakhir, agar kita, bahasa kampung motan, untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk puasa di siang harinya, termasuk menghidupkan qiyamul lail pada malam harinya, termasuk membaca Al-Quran, tadarus Quran, termasuk bersedekah, berinfak, beriktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita. Itu yang saya katakan tadi, kita tidak tahu pasti apakah kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang, Allahu a'lam. Karena kita dibatasi dengan ajal. Dari itu saya ulangi kembali, mari Ramadan tahun 1442 Hijrah inilah Ramadan yang terbaik bagi kita, bagi bapak ibu, bagi saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup bagi kita, selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin, dan kemudian marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga wabah yang mengglobal, yaitu COVID-19, khususnya di Labuan Batu Utara, cepat berakhir, diangkat oleh Allah virus COVID dan virus-virus yang lainnya dari bumi Labuan Batu Utara. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, bagi pemirsa sekalian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiri sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.